sesuatu yang tidak pasti. Kadang-kadang orang kecelakaan, satu mobil kecelakaan orang 5, yang 4 mati, yang 1 hidup. Mungkin apa tidak itu? Mungkin sebuah ketidakpastian. Lah, kemunculan dari sesuatu yang tidak kepastian yang kemudian mempengaruhi ya God spot seseorang, yang dalam penelitian God spot itu ada di antara saraf dan otak manusia, yang itu merupakan potensi ketuhanan, itu muncul. Inilah kemudian dalam kajian spiritual ya. Jadi sangat luas. Spiritual itu jangan diartikan hanya apa namanya ketuhanan saja seperti itu. Jadi kita masuk spiritualitas dalam artian kita memahami pemahaman spiritual yang luas ya. Kemudian menemukan arti atau tujuan hidup. Jadi spiritualitas atau spiritual question ya, kecerdasan spiritual itu antara lain bagaimana kita itu mampu untuk memberikan arti dalam hidup, seperti itu. Jadi sesuatu itu ternyata yang kita lihat itu tidak hanya memiliki satu arti secara fisik, tetapi di dalamnya itu banyak terhadap makna-makna yang sangat dalam, yang itu semua masuk dalam kajian spiritualitas ini. Memberikan makna, menolong seseorang itu bukan sekedar memberikan apa namanya benda ke orang lain, tetapi di dalamnya itu ada makna-makna yang begitu dalam. Bagaimana kemudian ada kasih sayang kita kepada orang tersebut, bagaimana kemudian ada semacam apa namanya keinginan untuk berbuat sosial dan lain sebagainya, apalagi nanti dikaitkan dengan mendapatkan pahala di sisi Tuhan. Ini masuk dalam kajian spiritual, bagaimana memberikan makna dalam kehidupan ini ya. Kemudian menyadari kemampuan menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, mempunyai perasaan keterikatan dengan diri sendiri dengan yang maha kuasa. Ini masuk dalam kajian spiritual. Kalau yang terakhir ini lebih ke arah ketuhanan tadi ya, seperti itu. Berikutnya next. Nah, berikutnya ini komponen spiritualitas itu paling tidak kalau kita kaji secara luas tadi, maka ada bersifat vertikal dan horizontal. Ketika bersifat vertikal, maka hasrat untuk melampaui ego, keterkaitan dengan Tuhan, jiwa dan alam semesta. Kalau dengan Tuhan bagi orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan, bagi alam semesta bagi orang-orang yang transendental tetapi mempercayai terkait dengan alam semesta. Nah, ini potensi spiritualitas ya, seperti itu. Kalau horizontal itu terkait dengan sesama manusia, bagaimana kemudian memberikan arti lebih kepada manusia lain ketika menolong dan lain sebagainya. Nah, ini jadi itu terkait dengan ini ya, seperti ketika kita kaitkan dengan tadi antroposentrisme dan teosentrisme. Jika kita itu menolong seseorang kemudian kita ingin mendapatkan pahala saja, maka kita itu lebih ke arah teosentrisme. Ketika kita menolong dan niat kita hanya humanis saja, orang-orang barat, bayangkan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, itu kemudian ketika mereka itu menolong, itu niatnya apa? Kita kan kadang masih bingung ya. Kalau kita kan orang beragama kan biasanya ditanya niatmu apa? Mencari ridho Allah, mendapatkan pahala, itu kan menolong. Tapi kalau orang-orang ateis tidak punya Tuhan, itu niatnya menolong apa? Niatnya menolong adalah antroposentrisme itu, yaitu humanisme, kemanusiaan. Nah, bagaimana kemudian kita itu memberikan makna tadi teoantroposentrisme ya, keduanya harus melekat pada diri kita karena kita merupakan kesatuan yang utuh ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Next, modern life dan spiritualitas. Ketika kemudian kita melihat bahwa kehidupan masyarakat era modern seperti saat ini yang jauh dari spiritualitas, maka pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan. Banyak orang-orang modern itu yang pada akhirnya mereka itu bunuh diri, padahal mereka kaya,
Ya, jadi mereka itu kaya, harta bendanya banyak, tapi bunuh diri. Kok bisa ya? Seharusnya yang bunuh diri kan yang orang sulit, susah, tidak punya apa-apa, siang tidak bisa makan, alah bunuh diri aja, cerek, mati kan. Tapi kalau siang bisa makan banyak, ya, kemudian tidurnya di hotel, kenapa harus bunuh diri? Kan ini sesuatu yang sangat sangat tidak rasional kan. Nah ini, maka itu merupakan permasalahan masyarakat modern, ya, di mana masyarakat modern itu memang banyak terjadi kecemasan, galau, gamang dan stres karena mereka lebih ke arah seperti tadi antroposentrisme dan menghilangkan teosentrisme. Maka kita harus menempati posisi teoantroposentrisme, ya. Dilanjut. Nah, spiritualitas berhubungan erat dengan kesehatan. Tubuh, pikiran, jiwa saling terhubung. Kesehatan pada satu aspek akan berdampak pada aspek kesehatan yang lainnya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwa memang semuanya itu ada hubungan, baik itu tubuh secara fisik maupun non fisik kita. Oleh karena itu pengobatannya kita harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Tidak bisa salah satu kita ambil karena semuanya terhubung. Sebagai seorang terapis, kalian juga harus menyarankan kepada pasien yang sakit secara fisik harus berolahraga dengan teratur, antara lain harus makan dengan teratur, minum dengan baik, tidak makan dan minum sesuatu yang membahayakan, yang bersifat kimiawi. Itu harus kita sarankan secara fisik. Secara non fisik, kemudian kita juga harus mampu untuk menganalisis, ya. Tadi permasalahan batinnya itu sebenarnya apa? Kemudian kita obati, kita arahkan step by step, ya. Step by step, sedikit demi sedikit. Dengarkan mereka dulu, kemudian kita kasih solusi. Orang-orang yang mengalami depresi, mereka itu kalau dibiarkan, kata Dokter Tirta, ya, dibiarkan di satu tempat, di kamar itu, ya, orang depresi stres itu dibiarkan di tempat satu kamar itu berapa hari itu dia ya, bisa mati. Tetapi kemudian ketika orang itu depresi, kemudian kita dekati, kita dengarkan, kita ajak komunikasi, kita manusiakan dia selayaknya manusia, ya, maka dia nanti lambat laun psikologinya akan tertata, ya. Inilah fungsi dari seorang terapis, ya, dengan pendekatan psikologi. Ketika kalian kemudian jurusan tasawuf, maka pendekatannya juga bersifat tasawuf. Bagaimana kemudian pendekatan transendental, ketuhanan yang kalian terapkan di situ, ya. Segala sesuatu dikaitkan dengan ketuhanan, ya. Paling tidak nilai-nilai ketuhanan, tidak harus langsung dengan dalil-dalil yang bersifat agamis, tetapi nilai-nilai keagamaan itu saja yang bisa kemudian kita sampaikan, ya. Jadi tidak harus segala sesuatu dakwah, misalkan kita itu tidak harus kemudian menunjukkan dalil dalam Al-Quran, Al-Hadis, malah nanti orang-orang bisa lari, ya. Panas gitu, gimana kalau pasien kita orang umum, artinya tidak pernah mendengar ayat malah takut dia, ya. Maka nilai-nilai keagamaan itu saja yang kemudian kita mencoba untuk internalisasikan dalam orang tersebut, seperti itu, ya. Nah, lanjut, next. Contoh kesehatan spiritual mencakup mental yang sehat, ketenangan hati, pikiran, perasaan, dari perasaan cemas, was-was, ketakutan yang berlebihan. Kesehatan spiritual juga mencakup bersihnya hati dari penyakit dengki, sombong, keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak halal. Kesehatan spiritual yang lain yang paling penting yaitu dekatnya individu dengan Sang Maha Pencipta. Di sini maka sesungguhnya pendekatan dari tasawuf itu sangat penting, ya. Saya pernah melakukan penelitian ilmiah yang
terbitkan oleh salah satu jurnal dengan judul ESQ, Emotional Spiritual Question, ya, dalam masyarakat di era modern, studi pada penganut Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, jadi studi saya ini kepada para penganut Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, orang-orang Thorekoh yang pada umumnya diidentikan dengan meninggalkan dunia. Mereka tidak ngurusi bekerja, mereka seakan-akan meninggalkan dunia, mereka pada akhirnya menjadi orang-orang yang miskin, tetapi mereka itu bahagia dengan kemiskinannya. Kan tasawuf biasanya identik seperti itu ya. Tetapi dalam penelitian saya itu ternyata orang-orang yang saya teliti, Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Malang, di pusat kota Malang, Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang sana, itu orang Thorekoh itu ternyata kaya-kaya semua, ya. Jadi maju, ekonominya maju, kemudian pekerjaannya maju juga, ya. Rumahnya bagus, ya. Wong kiainya saja, mursidnya rumahnya bagus, ya. Nah, muridnya, saliknya ya rumahnya juga bagus-bagus ternyata. Usahanya sukses-sukses. Nah, ini kan bertentangan dengan pandangan umum yang menganggap bahwa orang-orang tasawuf itu orang yang miskin dan menikmati kemiskinannya, meridhoi apa yang ada yang dia terima itu. Ternyata enggak. Dalam penelitian itu kemudian saya menemukan bahwa ternyata ajaran-ajaran dalam Thorekoh, Latifatus Sab'ah, yang kemudian dikelola dengan baik, ada Latifatul Qalbi, Latifatus Sirri, Latifatul Khofi, Latifatul Ahfa, Latifatul Nafs, Latifatul Qalb, ya. Kemudian ketika itu dikelola dengan baik, mampu untuk dilakukan manajemen dengan baik, pengelolaan dengan baik, akan menumbuhkan emosional question seseorang, kecerdasan emosional yang akhirnya membawa dia kepada kesuksesan, ya. Kemudian pembelajaran dari seorang mursyid terkait dengan takhalli, bagaimana kemudian membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang jahat, jelek, sombong, dengki dan lain sebagainya, ya. Tidak bersifat optimis, selalu pesimis dihilangkan, ya. Tahalli kemudian memasukkan sifat-sifat tahalli, bagaimana kemudian kita memiliki optimisme dalam hidup, semangat, bekerja keras. Bekerja keras dimasukkan dalam ajaran itu, salah satunya misalkan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, yang hebat, yang semangat itu lebih mulia, lebih utama di hadapan Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Itu semua pada akhirnya menjadikan motivasi bagi para salik untuk maju. Nah, kemudian mereka pada akhirnya tajalli, memiliki kedekatan dengan Tuhan, sekaligus dunianya juga jalan. Artinya mereka orang kaya, tetapi mereka itu dekat dengan Tuhannya. Dan inilah yang juga kemudian sudah dicontohkan oleh para mursyid Thorekoh itu banyak yang kaya-kaya, tetapi mereka dekat dengan Tuhannya. Bahkan pendiri Thorekoh Sadiliyah, ya, itu kira-kira kaya atau miskin, Pak Bani? Kaya dan banget, ya ini. Ya, jadi Pak Bani itu mengatakan tidak hanya kaya, tapi ketambahan banget. Ini yang luar biasa. Jadi kemudian bagaimana tasawuf ini memberikan pencerahan bagi seseorang. Nah, yang harus kalian tahu, sesungguhnya penyakit itu jangan kemudian dianggap hanya penyakit seperti penyakit jantung, darah tinggi, kemudian kesemutan, kemudian stres. Itu salah satu penyakit. Penyakit itu harus kita lihat luas. Penyakit itu sesuatu yang kemudian tidak mampu menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang kamil sempurna, ya, yang akhirnya mampu menjadi khalifah. Khalifah itu mereka yang mampu untuk melakukan
manajemen diri dengan baik, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan lingkungan sekitar, dan hubungan dengan Tuhan. Artinya orang-orang yang miskin tapi sebenarnya kaya, dia itu terkena penyakit. Kalian tidak lulus-lulus, sebenarnya kan tujuannya kan pengen lulus ya, terkena penyakit yang itu harus diobati ya. Nah, tasawuf ini merupakan salah satu juga dengan metode tadi ya, taholi, tahali, tajalli itu, atau mencoba untuk konsentrasi pada latifatus sab'ah itu mampu untuk mengobati penyakit yang bersifat luas itu. Jadi jangan anggap penyakit itu hanya penyakit jantung, tetapi penyakit malas, kemudian penyakit tidak bisa maju, penyakit tidak bisa kaya, penyakit tidak bisa sukses ya. Itu semua penyakit yang kalian seorang terapis itu harus mampu mengatasi itu semua, seperti itu ya. Jadi kajian penyakit itu juga luas, tidak hanya penyakit yang bersifat yang seperti yang kita lihat yang ada di rumah sakit itu ya. Berikutnya next. Nah, ini kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi ketika mental sakit, fisik itu juga sakit. Seperti tadi ya. Mental sakit, fisik sakit. Penyembuhannya, maka penyembuhan atau pengobatannya itu paling tidak harus dengan berbagai macam cara, gabungan. Disinilah perlu adanya integrasi di dalamnya. Tidak bisa disembuhkan dengan salah satu. Oleh karena itu penyembuhannya harus dengan cara modern. Jadi misalkan kalian seorang terapis ya, sufistik ya ini, maka selain power spiritual yang kalian lakukan, secara modern juga harus kalian lakukan, dicek di laboratorium ya. Kemudian pengobatan secara modern juga ikut membantu, seperti itu. Jadi misalkan ya, orang terkena asam lambung, jadi kalau sudah terkena asam lambung kemudian sampai sesak, itu nanti ada dua penyakit, secara fisik dan non fisik. Nah, secara fisik kita mencoba untuk melakukan pengobatan secara modern bisa dengan memberikan obat modern, hanya untuk membantu mengobati awal. Selebihnya itu nanti harus kita dorong psikis kita untuk kemudian psikisnya mampu sehat juga. Jadi kalau hanya dimasuki obat terus, psikisnya tidak diperbarui, itu nanti banyak orang-orang yang kemudian konsultasi ke saya ya. Bahkan ada salah satu itu yang kemudian seperti ini. Rumahnya tidak jauh juga ya. Ya Tulungagung sini saja. Itu awalnya itu dia terkena lambung. Ya, terkena lambung. Karena apa? Karena gaya hidup yang tidak sehat. Terkena lambung, gaya hidup yang tidak sehat akhirnya terkena lambung. Nah, secara fisik terkena lambung, akhirnya hal ini menyebabkan psikologi dia itu kacau. Semacam ada ketakutan. Nah, ketakutan kemudian ditambah dia itu ngaji kepada seseorang yang mana kiainya itu lebih ke arah kiai yang pendekatannya itu khauf saja, selalu takut kepada Tuhan, selalu kita itu pokoknya manusia yang jelek lah gitu ya. Jadi banyak dosa dan lain sebagainya seperti itu ya. Akhirnya dia itu seakan-akan semakin merasa ketakutan, hidup ini takut, wah aku banyak dosa. Nah, penyakit perutnya ini ditambah dengan tadi terapisnya itu ternyata ngajinya salah ke orang yang yang selalu memberikan ajaran khauf saja, takut saja tasawufnya ya. Maka ini salah. Kemudian harus kita itu ketika menjadi seorang terapis ya jangan kemudian pendekatan tasawufnya hanya khauf. Memang manusia itu ya banyak dosa ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwab ya. Tetapi kita juga harus mengenal roja ya. Optimisme bahwa
Tuhan itu ternyata juga Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi wis toh, wis rasa khawatir ya. Seperti itu. Sehingga ini akhirnya balance. Ada khauf wa roja. Tidak bisa ngambil salah satu saja. Khauf saja atau roja saja. Engko lek khauf saja, akhirnya dia tidak berani apa-apa di dunia ini. Delut titik wedi dosa ya. Kalau roja saja, akhirnya sembrono roja. Akhirnya apa? Ngelakoni dosa, alah pangeran moho welas moho asih. Lah ini kacau ini nanti ya. Ada seorang ulama sufi itu yang kemudian dia itu selalu menangis ketika mau meninggal dunia. Ya, bukan ulama sufi, awalnya ulama itu ya. Ulama dia menangis. Ya Allah, saya ini banyak dosa bagaimana? Pokok menangis terus karena dia takut dosa, ya, takut mati karena banyak dosanya. Oleh seorang ulama tasawuf dikasih pengertian, kenapa kamu harus terlalu takut kepada dosa-dosamu ya? Apakah kamu kemudian menafikan, meniadakan sifat Rahman Rahimnya Allah ya? Maka ketika khauf harus ada roja. Ini kembali lagi tadi ya, orang Tulungagung tadi itu yang kemudian apa? Dia itu semakin merasa ketakutan, semakin kacau, bahkan seakan-akan dia itu kayak menjadi stresnya itu sampai mendekati seperti Nyun Sewu, gila gitu ya. Bahkan orang-orang yang sakit seperti ini, yang cerita ke saya itu ada yang mereka itu seakan-akan melayang, jadi seakan-akan jiwanya itu sudah melayang, bisa melihat fisiknya. Ya, seperti jadi dua dia itu. Ini penyakit psikologis ya yang luar biasa, yang berawal dari dua, ya penyakit fisik dan non fisik itu ya. Yang ini semuanya harus seorang terapis itu mampu mengatasi keduanya. Ya, ini. Nah, ini harus penyembuhannya juga semi permabil, ada bayani, burhani, irfani. Ya, bayani itu paling tidak ya kajian keilmuan yang bersifat teks ya, kemudian burhani, akliyah, dan irfani ini batiniyah. Kalau bayani itu lebih bersifat agamis yang bersifat tekstual. Kalau burhani itu lebih ke sifat ilmu-ilmu sains-sains seperti biologi, kedokteran dan lain sebagainya, akliyah, rasional ya. Kalau irfani itu lebih ke arah kepada ya ini tasawuf ini. Nah, semuanya ini harus kemudian melakukan semi permeable. Apa itu? Melakukan semacam hubungan integrasi di dalamnya. Ya, tidak bisa dipisahkan satu persatu untuk mengatasi permasalahan ini ya. Jadi semua ini harus kita lakukan. Pengobatan dengan cara modern, tradisional, spiritualisme, power spiritual, ini harus kita lakukan. Sehingga pasien kita itu benar-benar sehat, tidak bisa menggunakan salah satu cara. Lanjut. Nanti sampai jam berapa? Secukupnya. Nah, okay. Lanjut next. Diskusi. Ini sedikit langsung terkait dengan Sufi healing ya. Sufi healing ini adalah healing itu pengobatan secara fisik maupun non fisik, dan juga konklusi ya, pengakhiran terhadap sesuatu yang akhirnya menjadi baik, itu healing. Maka biasanya orang-orang itu ayo healing yuk, healing ya. Healing itu bisa ke namanya ke tempat-tempat rekreasi, itu bisa dinamakan healing ya. Nah, ini untuk kemudian melakukan pengobatan secara psikis seperti itu. Nah, Sufi healing ini berarti produk istihati ulama tasawuf, ahli ilmu hikmah dalam membumikan nilai-nilai tasawuf sebagai media terapi untuk penyembuhan dan kesehatan. Jadi nilai-nilai ajaran-ajaran tasawuf ya yang ada di dalamnya, yang kemudian bagaimana kita harus memiliki sifat-sifat positif dalam ajaran agama, menghilangkan sifat negatif, tahalli, tajalli, itu kemudian kita terapkan sebagai sarana untuk melakukan terapi kepada seseorang. Lanjut sedikit ini ya. Fungsi Sufi healing ya. Ada fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi penyucian, pembersihan. Jadi kalian sebagai seorang terapis itu tidak hanya orang yang sakit saja, tetapi orang yang belum sakit itu
kalian lakukan pencegahan seperti itu, memberikan wacana kepada mereka, ya, sehingga mereka pada akhirnya sudah ngerti dan tidak jadi sakit. Ada penyembuhan, ya, kalau penyembuhan jelas, ada penyucian. Next, ya. Nah, metode Sufi healing ini banyak sekali, ya. Konsentrasi dan meditasi, zikir, puasa, membaca sholawat, membaca Al-Quran, doa, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang itu semua terinspirasi dari ajaran-ajaran agama. Ya, ajaran agama itu secara tidak langsung sudah merupakan bagian dari ajaran sufistik. Ya, seperti itu. Jadi caranya yang bisa kita lakukan banyak sekali. Konsentrasi, meditasi, atau penggabungan antara. Jadi kita boleh melakukan penggabungan antara ajaran sufistik, ya, kemudian dengan metode lain, misalkan metode pernapasan yang bukan berasal dari Islam, ya. Ini merupakan sebuah metodologi bagi seorang yang bisa diterapkan bagi seorang terapis, ya, seperti itu. Kemudian menerapkan nilai-nilai tasawuf digandengkan dengan meditasi, misalkan reiki dan lain sebagainya, boleh seperti itu. Nah, dengan senam, ya, tasawuf dengan senam, seperti yang Pak Bani ini ahlinya, ya, senam tre, senam getar dengan metode zikir, ya, itu mencakup dua berarti. Senamnya itu metodologi sendiri, senam tre, dan kemudian zikirnya ini, ya, ini metodologi sufistik itu. Nah, ini penggabungan di antara keduanya, boleh, tidak masalah. Jadi kita itu sebagai seorang terapis itu harus memiliki kreativitas, ya. Lanjut. Nah, makomat ini tadi sudah saya jelaskan sedikit bagaimana kemudian praktek terapi healing itu kita awalnya mencoba untuk membersihkan, ya, jadi kita itu bersihkan dulu orang itu dari penyakitnya, dihilangkan sifat-sifat jeleknya. Jadi ketika kemudian komunikasi, konsultasi dan lain sebagainya, kita mencoba untuk mendengarkan, kita mencoba untuk masuk ke ranahnya, kita hilangkan dulu dia sifat-sifat jeleknya, jahatnya, marah dengan orang dan lain sebagainya, kita hilangkan dulu. Kalau sudah kita hilangkan, baru tahali, kita masukkan sesuatu yang bersifat baik kepada orang tersebut. Nah, akhirnya dia itu mampu tajalli. Tajalli itu kalau dalam praktek terapi ini adalah dia istilahnya itu tercerahkan. Kalau sudah tercerahkan, maka kesembuhannya akan muncul. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ini kita bisa, kalau ada waktu ini bisa melakukan praktek healing sufistik, ya. Nah, healing sufistik itu jangan dianggap sesuatu yang sangat sempit, ya. Biasanya ada yang mengatakan healing sufistik itu sebatas ru'yah saja. Tidak, tapi sangat luas kajiannya itu, ya. Nah, salah satunya bisa dengan konsentrasi satu titik dengan pendekatan sufistik, ya, ini bisa. Kemudian healing sufistik pernafasan, jadi gandengan antara sufistik dengan pernapasan. Bisa dengan healing meditasi sufistik, ya, dengan meditasi tapi pendekatan sufi. Kemudian bisa dengan healing, contohnya tadi saya jelaskan tre sufistik, dengan senam tre tapi pendekatan sufistik. Nah, ini bisa kita praktekkan. Prakteknya kira-kira sekarang atau nanti setelah diskusi? Nanti. Nah, siap. Mungkin sementara itu, kemudian silahkan di next. Lah ini, thanks you, hati yang gembira dan bersyukur adalah obat. Jadi kata-kata ini saya ambil dari buku berobat dari dokter yang
prakteknya di Cordova itu ya. Dokter seorang yang berbasis modern ya, pendekatan dengan antroposentris modern tadi, ternyata di buku obat berobatnya itu tertulis ini, hati yang gembira dan bersyukur adalah obat. Ini menunjukkan bahwa ternyata pengobatan secara medis ya, fisik ya, itu harus dibarengi juga dengan pengobatan secara mental dengan memberikan motivasi, hati yang gembira dan bersyukur adalah obat. Cuman masalahnya dokter itu kemudian tidak melakukan terapi psikis ya. Lah kalian seorang psikis ya, tasawuf itu kemudian yang harus ini bergerak di ranah ini. Bagaimana kemudian membuat hati orang itu gembira dan bersyukur, yang ini akhirnya menjadi obatnya. Jadi dia itu datang ke dokter minta obat, kemudian datang kepada kalian ranahnya yang ini, hati yang gembira dan bersyukur adalah obat. Bagaimana kalian bisa mengobati hatinya dengan pendekatan tasawuf ini ya. Terima kasih, sekilas mungkin seperti itu Pak Bani. Monggo. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa TP semester 4 ingin bertanya tentang apakah metode penyembuhan yang berbasis tasawuf itu bisa digunakan oleh orang yang lain agama, tidak Islam gitu, bisa agama yang lain, apakah bisa disembuhkan dengan penyembuhan yang berbasis tasawuf sendiri? Kurang lebihnya itu, terima kasih. Terima kasih ya. Yang pertama seperti ini. Jadi ketika tadi saya mendengarkan nyanyian lagu Win 1 sini ya, saya mendengarkan, saya kan maaf ya, tidak bisa menyanyi karena memang saya bukan sivitas akademika yang ada di sini ya. Cuman saya ya alhamdulillah alumni sini ya, stakeholder. Nah, itu ada kata-kata yang saya ingat tadi bahwa UIN ini untuk semua agama dan gimana tadi? Lagunya ya, untuk semua suku dan agama. Nah, ini padahal kalau kita tahu ya, UIN ini singkatannya apa? Universitas Islam Negeri. Ada kata-kata Islam ya, ada kata-kata Islam di dalamnya. Tetapi ini kemudian di dalam nyanyiannya untuk semua suku dan agama, tidak memandang apakah itu Islam, Kristen, ya, Protestan, ya, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat. Dan kemudian sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa kita itu menjadi seorang terapis itu ya memang harus rahmatan lil alamin untuk semua umat manusia. Tidak mungkin kita itu hanya memandang satu bulu saja ya, karena Islam itu memang rahmatan lil alamin. Atau misalkan kita menjadi seorang terapis itu tidak mungkin kemudian kita membuat plakat itu ya, plakat terapis sufistik ya, psikoterapi ya, khusus untuk umat Islam. Nah, akhirnya ya tidak laku kalian ya. Nah, maka sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa Islam itu kita dakwah misalkan tidak harus
secara teks menggunakan dalil yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis langsung. Jadi nilai-nilai dalam ajaran agama itu sebenarnya sudah mewakili dari apa yang ada secara teks dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu. Ya. Pendekatan kita, misalkan kita kemudian ngomong kepada pasien yang orangnya agama lain, ya, kalian harus menjadi orang yang baik, jangan mengganggu orang lain. Coba hilangkan sifat dengkimu kepada orang lain. Coba hilangkan sifat marahmu kepada tetanggamu. Kira-kira itu ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam, tanpa kemudian kita harus meletakkan dalil di dalamnya. Kalau meletakkan dalil di dalamnya itu nanti sudah masuk dalam kajian Islamisasi sains, ya, saintifikasi Islam dan sains Islam. Artinya apa? Artinya kemudian tidak perlu menempelkan, ya, karena kita itu memang rahmatan lil alamin, ya, seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan ini akan bisa diterapkan untuk semua orang, tidak memandang bulu. Baik, itu tadi jawaban dari Bapak Yasin Yusuf. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Saya nambah sedikit saja terkait dengan pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Erpin. Iya, Mas Erpin yang cukup kritis menanyakan persoalan seputar psikoterapi sufistik, ya. Satu hal yang perlu diingat bahwa tradisi pengobatan, pendekatan penyembuhan dalam perspektif sufi ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama ahli tasawuf sebelumnya, ya. Katakanlah di awal kemajuan umat Islam pada waktu di Irak, kemudian di Spanyol dan negara besar waktu itu, selain seorang ulama tersebut mewakili 1-2 bidang akademis tertentu, rata-rata mereka juga ahli tasawuf. Katakanlah beliau dokter yang mencetuskan, yang kemudian dijadikan rujukan dasar pengobatan kekinian kontemporer hari ini, ya, yakni Avicenna, ya, atau Ibnu Sina, ya. Beliau selain punya kelebihan dalam ranah pengobatan, kedokteran, beliau juga seorang sufi. Di tahap selanjutnya misalnya kita mengenal seorang ahli fisika, ya. Dalam kitab Kim Ying, kalau dalam bahasa Spanyol atau luar negerinya, ya, beliau bernama Jabir bin Khayyam, ya. Beliau seorang ahli astronomi, ya. Dan beliau seorang sufi, ya. Dan ilmu ini kemudian dipraktekkan oleh pendiri muassis, salah satu pendiri muassis IAIN, Mbah Kiai Haji Arif Mustaqim, waktu itu ketika beliau mendirikan, ya, membangun basis IAIN waktu itu untuk membuat fondasi, beliau mempraktekkan salah satu tradisi keilmuan yang telah ditulis oleh Jabir bin Khayyam. Kemudian kalau beliau bilang, kalau memang teori yang dikembangkan oleh Jabir ini benar, maka bisa dipraktekkan, ya. Beliau membuat emas waktu itu. Mbah Arif buat emas dari logam besi dengan berbagai campuran, katakanlah. Jadi waktu itu jadi, ya. Beliau Mbah Arif memang selain seorang alim, ya, seorang akademisi, beliau juga seorang mursyid toreko, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Beliau seorang ahli makrifat yang mampu mempraktekkan satu disiplin keilmuan, ya. Waktu itu dalam kitab Kimingnya Jabir dipraktekkan jadi emas, bener, ya.
Karena ini perlu difahami juga, Anda tidak usah kecil hati ya. Jadi tradisi sufi itu dikembangkan oleh ulama-ulama yang berkaliber nasional ya. Selain kata Pak Yasin tadi rata-rata kaya ya. Kita mengenal penulis kitab yang dijadikan rujukan dasar tasawuf, kitab Al-Hikam ya. Itu karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau Syekh Ibnu Athaillah beliau ini sebagai seorang rektor di Mesir, Al-Azhar waktu itu. Kita mengenal lagi juga presiden keempat kita siapa? Gus Dur ya. Ya, selain politisi, seorang kiai, beliau juga seorang sufi ya. Kebetulan dalam beberapa literatur yang saya baca, Gus Dur ini pernah biat Qadiriyah di Irak waktu itu. Pernah juga biat Syadziliyah maupun Qadiriyah Naksabandiyah di Pondok Peta Tulungagung ya. Dan kebetulan sebenarnya kita jangan berkecil hati karena ada salah satu pondok pesulukan yang punya nilai yang sangat tinggi di mata dunia nasional maupun internasional, yakni pendiri Pondok Pesulukan Thorekoh Agung Pondok Peta Tulungagung yang berada di baratnya alun-alun Tulungagung ya. Karena kebetulan ya muasis pendiri IAIN itu beliau Kiai Haji Arif Mustaqim, beliau kakak kandung dari Mbah Abdul Jalil Mustaqim Pondok Peta. Yang mana beliau ini juga seorang mursyid yang hari ini diteruskan salah satunya guru kita Pak Sauki ya. Pak Sauki itu putra Pak Yarib. Jadi yang gedungnya ada di barat kita Kiai Haji Arif Mustaqim. Terus satu hal yang juga harus kita pahami bahwa literasi terkait dengan psikoterapi sufistik ini juga sangat luas. Alangkah kemudian ini penting difahami juga sebagaimana untuk menjawab khazanah pertanyaan dari Mas Kelvin tadi terkait dengan itu, saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Yasin, ini terkait dengan pendekatan para sufi ya. Sebagaimana kita tahu di awal dakwah Islam di Indonesia, kita mengenal kemudian kita abadikan menjadi nama universitas kita, Sayyid Ali Rahmatullah. Siapa beliau? Beliau adalah Sunan Ampel. Jadi satu waktu Sunan Ampel dakwah itu ketemu dengan orang sesak. Dan kita tahu bahwa orang yang sesak kena penyakit mengi lagi ya. Ngik itu napasnya ya. Dia bukan seorang muslim ya. Waktu itu sama Sunan Ampel dicarikan daun-daunan ya dari apa ini? Suket itu apa? Rumput ya, rumput kemudian dibentuk kipas sambil suruh membacakan syahadat gitu ya. Itu dikipas-kipasi gini sembuh ya. Logika yang tidak kita ambil bahwa psikoterapi sufistik ini bisa kita gunakan sebagai sarana dakwah, salah satunya ya. Selain juga nanti pengembangan ke depan ini akan sesuai dengan apa yang Anda temui ketika Anda sudah berproses, berpraktek, bersinergi dan mendalami khazanah tasawuf psikoterapi ini. Gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati dan seterusnya. Baik, itu tadi tambahan dari Bapak Bani. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, dipersilakan.
Baik, terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zubair dari mahasiswa Tasawuf Psikoterapi semester 4. Jadi gini, yang saya tanyakan itu tadi Bapak narasumber kan telah menjelaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang awalnya pra-modern menjadi modern terus disusul dengan postmodern gitu. Yang saya tanyakan itu apakah hal-hal yang mencakup ranah tasawuf psikoterapi, entah itu spiritual, psikoterapi sufistik dan healing sufistik yang telah disampaikan tadi itu dapat diakui oleh ranah sains pada masa sekarang. Yang mana biasanya kan ranah sains itu kan tidak lepas dari rasional manusia gitu. Sedangkan hal-hal seperti ini itu tidak semua bisa masuk dalam logika manusia gitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kajian ilmiah yang diakui dunia itu paling tidak barometernya adalah pusat-pusat jurnal internasional. Ya. Jadi barometer kajian ilmiah itu adalah jurnal, seperti itu ya. Nah, jurnal-jurnal internasional ketika kemudian sudah membahas sebuah kajian, ya, kajian keilmuan, maka itu berarti kajian keilmuan tersebut sudah diakui secara internasional sebagai kajian ilmiah yang bisa diterima. Nah, dari mulai era dekade sekitar 1990-an ya, atau 1900-an lah ya, itu kajian-kajian agama dari mulai antara lain Ian Barber ya, yang kemudian secara ilmiah menemukan sebuah teori adanya hubungan antara agama dan sains, yaitu ada konflik, independensi, kemudian dialog dan integrasi yang kemudian sudah diakui secara internasional dalam kajian ilmiah. Maka ini menunjukkan bahwa sebenarnya agama itu secara ilmiah sudah diterima oleh masyarakat modern. Ya. Ini menunjukkan kajian ilmiah sudah diterima dari jurnal-jurnal itu. Maka bermunculan ya jurusan-jurusan yang bersifat spiritual, keagamaan itu juga muncul di barat dan juga di dunia Islam pada umurnya semakin gencar. Seperti kemudian berdirinya UIN yang menggabungkan antara ilmu-ilmu yang bersifat umum, rasional, yang lebih ke arah antroposentris tadi digabungkan dengan kajian-kajian ilmu yang secara epistemologis bersumber dari intuisi yang lebih mengarah kepada teosentris tadi. Ya, munculnya UIN ini sebagai bukti bahwa ya kajian-kajian yang ada gabungan antara intuisisme dengan objektivisme dan rasionalisme yang ada dalam dunia modern ini sudah bisa dilakukan kebersamaannya, integrasi di dalam keduanya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang ya jurusan atau kajian-kajian tasawuf psikoterapi ini bisa diterima dalam sebagai sebuah kajian ilmiah, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Cuman kemudian ketika tingkat internasional ya ini tinggal kemampuan kita untuk meluncurkan penelitian kita terkait dengan tasawuf psikoterapi ini ke ranah internasional, masuk di jurnal internasional. Itu sangat sulit sekali karena sangat ketat ya, sangat ketat. Nah, sebenarnya segala sesuatu itu baik secara zahir maupun secara batin ya itu bisa dilakukan pendekatan ya, bisa dilakukan sebuah penelitian
tinggal dari mana kemudian sudut pandang dalam penelitian itu ya. Hal-hal yang bersifat metafisika bisa dilakukan penelitian lebih jauh ke arah metafisika terkait dengan energi misalkan. Nah, tinggal kita kemudian sebagai seorang peneliti, researchers, ya itu kemudian mampu untuk menjelaskan secara rasional sebenarnya hal-hal yang awalnya tidak bersifat rasional. Seperti contohnya tenaga dalam. Itu kan bersifat irrasional, tidak rasional. Apakah ini kemudian mampu dijelaskan secara ilmiah? Tinggal bagi seorang peneliti itu kemudian mampu menjelaskan yang terkait dengan penelitiannya secara rasional. Pendekatan yang digunakan ya secara penelitian ilmiah. Nah, kemudian ini pada akhirnya mampu untuk menjelaskan ternyata tenaga dalam itu bisa dirasionalkan. Contohnya ya apa namanya? Tenaga dalam dikaitkan teori yang digunakan antara lain teori energi ya. Teori energi di mana energi itu dalam kajian fisika itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa mengalami perubahan bentuk ya. Jadi energi panas berubah menjadi energi yang lainnya, berubah menjadi energi gerak misalkan ya. Seperti sepeda motor itu ya, kan dari energi cair berubah, cairnya bensin itu ya berubah menjadi energi gas, berubah menjadi energi panas, mungkin berubah menjadi energi listrik, berubah menjadi energi gerak, itu adalah energi. Nah, tenaga dalam itu bagaimana? Nah, bisa kita kemudian rasionalkan, tinggal tergantung dari seorang peneliti itu sendiri yang mampu atau tidak menjelaskan secara ranah rasionalitas ya. Misalkan seperti ini, tenaga dalam itu bisa kemudian kita mencoba untuk melakukan komunikasi, penelitian bersifat penelitian kualitatif ya. Komunikasi dengan orang, pengakuan orang dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian ketika melakukan pernapasan, mengisi dengan zikir-zikir tertentu, ternyata ada rasa panas di dalam tubuhnya ya. Membaca sholawat ada rasa dingin ya. Ini kemudian orang-orang yang kita kemudian ajak komunikasi itu kita catat ya, kita jadikan sebagai salah satu metode penelitian kualitatif. Kita masukkan di dalamnya ya. Dari pengakuan itu kemudian ternyata kita kaitkan dengan teori fisika tadi terkait dengan energi. Ternyata orang yang kemudian tubuhnya panas ya, tubuhnya panas seperti ini, atau nanti bisa kita praktekkan juga bagaimana kemudian pengobatan dengan tenaga dalam ya. Bagaimana kemudian mencoba untuk mentransfer energi kita, nah, dikaitkan dengan penelitian energi tadi yang bisa mengalami perubahan. Jadi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa mengalami perubahan. Perubahan bentuk menjadi sesuatu yang lain. Jadi dari energi kita ya, energi kita transfer, mengalami perapatan energi ke yang lainnya, kemudian di sana nanti mengalami perubahan energi, bisa perubahan energi gerak ya, gerak listrik ya, seperti itu, seperti kerencang-kerencang geringgingan, seperti kesetrum ya dan lain sebagainya. Itu perubahan energi. Nah, ini seorang peneliti bagaimana kemudian secara rasionalitas mampu untuk menjelaskan ini, itu bisa diterima nanti secara hukum ilmiah ya. Mungkin seperti itu, Pak Ebani. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Mungkin untuk lebih menariknya lagi ya Pak, kita bisa mempraktekkan seperti itu. Salah satu dari terapi sufistik ini. Setuju ya teman-teman ya? Mungkin salah satu atau berapa orang Pak yang baik. Mungkin yang laki-laki salah satu bisa maju ke depan. Nah, kalau malu ditemani salah satu yang lain, 2 orang ya. Biar nanti ya boleh. Silakan yang berminat.
Berani, ya. Ada temannya mungkin biar lebih enjoy. Bawa kursi aja biar enak. Bawa kursi. Ada temannya biar lebih enjoy gitu ya. Ya, di situ aja. Nah, yang pertama seperti ini, seorang terapis itu adalah orang yang kalau dalam dunia tarekoh itu menjadi seorang mursyid ya, penunjuk jalan bagi orang yang bermasalah. Seperti itu. Maka syarat utama adalah seorang salik, seorang pasien ini harus 100%, tidak boleh kurang. Percaya kepada kita sebagai seorang terapis bahwa kita ini adalah orang yang akan mampu untuk mengatasi permasalahannya. Ya. Jadi syarat utama adalah apa? Keyakinan dari pasien. Kalau pasien itu yakin 100%, ya banyak cerita-cerita itu. Muara rene, ya tak neng buri, aku aslinya yo ora iso. Tak wacane Fatihah tok ono yo mari ya. Ya, itu karena antara lain dia itu sudah tidak ada blok dalam dirinya ya. Artinya dia itu sudah sampai nawa atokna dengan kita, percaya 100% kepada kita. Seperti itu. Maka bagaimana seorang terapis itu kemudian yang pertama harus dilakukan, pastikan bahwa pasien kalian itu benar-benar orang yang sudah 100% tunduk kepada kalian. Ya. Nah, untuk mengecek ini caranya bagaimana antara lain? Ini mungkin yang lain juga bisa mengikuti ya. Yang lain juga bisa mengikuti. Coba, yang lain juga mempraktekkan seperti ini. Jadi melakukan pendekatan psikologis dulu dengan cara apa? Komunikasi dulu yang enak ya. Bapak kesini ya ditemani siapa? Kok kenal saya gitu kan? Kenapa? Dia menjelaskan, ya Pak saya kenal dari teman saya, katanya Bapak ini bisa mengobati. Begitu ya, berarti Bapak sudah tahu informasi tentang saya, yakin bahwa saya bisa mengobati. Insya Allah Pak, saya yakin Pak, gitu ya. Karena banyak orang-orang yang sembuh. Berarti dia itu kan secara realitas kita sudah mendengarkan bahwa dia itu orang yang akan ikut dengan kita. Ya, 100% ngikut dengan kita. Bisa kita lakukan komunikasi seperti itu, atau juga bisa kemudian kita misalkan ingin mempraktekkan orang itu ikut percaya dengan kita apa tidak. Sekarang bisa kita praktekkan bersama-sama. Coba ini jari kita ini ya, jari kita ini ya, termasuk pasien ini ya, jari kita ini kita lihat bahwa jari kita ini yang kita akan pasangkan dua ya. Dua jari kita ini, yang jempol dan yang telunjuk ini, kita akan ikat erat-erat dan kita tidak akan bisa melepasnya. Yakinkan bahwa kita tidak akan bisa melepasnya dan sangat erat. Kita coba kita gandengkan, kemudian kita kasih lem tangan kita bayangkan kita kasih lem jari kita kasih lem sangat kuat, kita kasih lem sangat kuat, sangat tebal, sangat kuat lagi, sangat tebal lagi, tidak akan bisa untuk melepasnya, dan terus tidak akan bisa melepasnya. Ya, kira-kira berat apa aja ini? Berat ya, semakin berat akan terasa semakin berat. Jika dia merasakan semakin berat, dia mengikuti kita. Ya, semakin berat semakin coba dilepas, semakin mengikuti kita. Ya, ketika dia mudah melepas, dia belum 100% mengikuti kita. Ketika kemudian dia itu sulit melepas karena karena hipnoterapis kita ya. Jadi kita melakukan hipnoterapi ini ya. Ini dia itu sudah 100% mantap dengan kita ya. Ini kita pastikan bahwa pasien kita itu benar-benar 100% mengikuti kita. Ya. Caranya
Itu salah satu cara. Cara yang lain masih banyak sekali. Silahkan cari teknik-teknik yang lainnya. Ya. Pada intinya orang yang menuju kita harus benar-benar kemudian pasrah dengan kita. Ya, ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, seorang terapis itu kemudian harus melakukan pendekatan, sudah saya bilang tadi, tidak seperti dukun yang kemudian datang dia masuk ke kamar langsung memberikan misalkan garam dan lain sebagainya suruh pulang. Tidak seperti itu. Tapi seorang terapis itu kemudian harus menanyakan sebenarnya ada apa, masalahnya apa. Silakan kasih kesempatan dia untuk berbicara. Ya, berbicara panjang lebar kita iyakan, sekalian kita mencoba untuk di sela-sela itu memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai tasawuf yang kita miliki ya, nilai-nilai ajaran tasawuf. Jadi biarkan dia itu kemudian ngebrol nih apa yang menjadi permasalahan dia. Kita harus seperti yang dikatakan Pak Bani, jadi sakit panas itu pasti ada pusat dasarnya dia panas. Apakah kemudian dia panas itu gara-gara karena baru sebabnya saya begini, pernah ya, ketika dulu itu saya mulai bekerja itu, ini real saya alami. Jadi saya itu dapat uang dari pekerjaan saya, bingung ini, dapat uang ngepres ini untuk beli laptop atau beli komputer ya, komputer second tapi bagus atau laptop baru tapi speknya kecil gitu kan. Wes mau milih saja bingung, akhirnya saya putuskan komputer spek bagus second ya. Saya beli masih dan tidak ada garansi. Sekitar 1 atau 2 hari saya pakai mati. Kira-kira stres apa enggak? Stres, uang carinya sulit, wes mikire iki manggoleke wes milih wangel ya. Kemudian mati stres. Ketika stres itu ya, maka langsung perut ini terasa. Jadi terasa langsung perut ini kerucuk. Sewaket itu. Habis itu kayak seperti masuk masuk angin dan panas dalam. Habis itu malamnya langsung badan panas, sakit selama 3 hari ya, sakit panas 3 hari. Gara-gara itu tadi kira-kira penyakit psikis atau non psikis? Psikis. Maka kita itu kemudian harus melakukan komunikasi. Saya panas Pak, sebenarnya sebelumnya itu kenapa ya, ceritakan awal mulanya, suruh menceritakan dulu. Setelah dia menceritakan gitu, nah kita obati yang tadi ya, penyakit psikisnya yang tidak bisa menerima kenyataan dan lain sebagainya, itu kita obati. Bagaimana kemudian tasawuf psikoterapi ini masuk di dalamnya, memasukkan nilai, mengeluarkan nilai-nilai yang jahat, kemudian memasukkan nilai-nilai yang baik, tahalli, kemudian tajalli, dia tercerahkan. Seperti itu ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya, ini salah satu dari praktek saja, bukan berarti ini satu-satunya, tapi salah satu. Cara yang lain masih banyak sekali ya yang bisa kita lakukan. Pengobatan dengan meditasi yang pertama. Jadi kita ajak pasien kita untuk bisa melakukan meditasi. Caranya seperti ini ya. Yang lain juga bisa mengikuti ya, pasien. Jadi meditasi itu kita gunakan cara yang sangat rileks dalam tubuh kita dan nuansa yang sangat tenang, damai, yang membuat kita itu seperti tidak ada masalah. Bisa kemudian kita lari ke hutan, bisa kita lari ke pinggir pantai, bisa kita menutup pintu kamar kita ya, untuk melakukan meditasi. Meditasi dilakukan dengan tangan yang damai. Biasanya banyak yang melakukan seperti ini. Jadi digandengkan
antara apa, tapi harus dengan damai, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Kalau seperti ini masih belum damai, tidak usah, kita rileks saja dengan cara kita. Tapi kalau kemudian sudah bisa damai, kita apa, silo ya, silo bagian apa namanya, punggung ini yang kencang ya, sehingga aliran darah itu pada akhirnya akan lancar. Jadi ojo ngene, lek ngene kok aliran darah tidak lancar. Ketika tidak lancar, maka proses metabolisme yang ada dalam tubuh ya, pergerakan darah dan lain sebagainya itu tidak akan lancar dan baik ya. Kita tegak, kemudian coba kalau silo, misalkan silo seperti ini ya, kemudian tangannya seperti ini, membawa dua-duanya santai, damai, rileks. Nah, ketika rileks itu kita mencoba untuk memasukkan nilai-nilai tasawuf, bisa dengan apa namanya, penyadaran diri, takholi, menghilangkan apa namanya, sifat-sifat jahat, kemudian memasukkan sifat-sifat baik, tahali, dan kemudian tajalli masuk di dalamnya. Atau bisa langsung praktis dengan menggunakan 1 atau 2 ayat. Misalkan apakah Allah, 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 atau penyadaran lafaz alhamdulillah. Jadi pasien kita itu kita ajari untuk tenang. Kemudian coba kamu sadari, contohnya lafaz alhamdulillah, lafaz yang paling apa namanya, sebagai sarana kita untuk bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apabila ada sebuah permasalahan, kita bimbing dia melakukan meditasi, kita ngomong, enggak apa-apa, di dekatnya ya. Apabila Anda punya masalah, sesungguhnya masalah itu datang dari Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Dari lahir kita belum ada. Kemudian kita yang mengadakan adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah. Kemudian kita diberikan harta oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bekerja sehingga kita punya harta. Jika mungkin harta itu hilang, maka sesungguhnya itu mungkin saja yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita, untuk kemudian kita bisa semakin dekat dengan Allah. Barangkali nanti kalau kita terlalu banyak harta malah menjadikan kita sombong, menjadikan keluarga kita malah berantakan karena rebutan harta dan lain sebagainya. Barangkali jika kemudian harta kita itu hilang, ini malah mungkin yang terbaik ya. Kita kasih kata-kata positif itu, coba ucapkan hamdalah, resapi dengan kata-kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada saya. Orangnya melakukan meditasi ya, kita masukkan kata-kata positif seperti itu ya. Nah, ini caranya antara lain, dia nanti akan menjadi tenang. Sesekali seperti itu, sesekali biarkan dia kemudian melakukan meditasi sendiri. Meditasi sendiri itu dengan cara meditasi itu konsentrasi pada satu titik. Satu titik itu bisa mencoba untuk menikmati nafas kita. Masuknya nafas, mengalirnya nafas di paru-paru kita ya. Kemudian seakan-akan mengalir di seluruh darah-darah kita. Biarkan si pasien ini menikmati kontemplasinya sendiri dengan pernapasan yang apa namanya? Damai di dalam tubuhnya ya. Seperti itu. Terus biarlah mengalir damai, mencoba untuk menghilangkan ya hal-hal yang bersifat negatif dalam tubuhnya. Kemudian memasukkan hal-hal yang positif, saya harus seperti ini, kesadaran dan lain sebagainya. Ya. Ini yang harus dilakukan terapis ya. Untuk meditasi. Ya. Sudah. Meditasi itu pada intinya bagaimana kemudian orang itu terdiam, mencoba untuk meresapi ya, konsentrasi pada satu titik, bisa kemudian napasnya, setelah dia itu damai, coba untuk masukkan ajaran ini tadi, teknik takholi, buang ketika sudah damai ya, buang hal-hal yang bersifat negatif, buang semua, buang, penyakit buang, apa namanya, sifat-sifat negatif buang dari tubuh kita.
Setelah itu, kalau tadi tapi kondisinya harus memang sudah tenang, meditasi tenang ya, tenang. Bagaimana cara tenang? Dari tadi mulai kemudian meresapi nafas, itu meditasi, ya. Kemudian menghilangkan beban-beban. Nah, kondisi tenang. Nah, setelah itu memasukkan yang positif-positif, tahali, ajaran-ajaran positif. Setelah itu baru nanti tajalli. Ini teknik meditasi. Sekarang setelah teknik meditasi, teknik pengobatan pernapasan ini antara lain. Berbalik ya, berbalik. Wong nggih. Wong ngaten nggih. Untuk wah langsung refleks getar ya. Jadi antara lain senam tre apa namanya? Senam tre ini ya. Senam tre apa namanya? Senam tre ini adalah senam fisik yang ada kaitannya dengan psikologis juga. Lah, kita sebagai tasawuf psikoterapi ini bagaimana memasukkan nilai-nilai tasawuf di dalam terapi kita. Nah, seperti terapi senam tre ini kita mencoba memasukkan ajaran-ajaran tasawuf dengan cara berzikir. Wong ngaten. Nah, sudah ya. Ini salah satu teknik terapi senam tre, ya. Jangan lupa pasien karena kita pendekatan tasawuf, maka pasien disuruh untuk berzikir, ya. Zikir dalam hati, Allah, 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 pasrahkan, lepaskan semua permasalahan, ya. Permasalahan, ya. Lepaskan semua permasalahan. Biarkan saja, relaksasi, ya, relaksasi dengan rileksnya tubuh, ya. Jelaskan. Ya, ini salah satu senam tre tapi langsung ya ini, tanpa permulaan. Sebenarnya ada permulaan, tapi kalau sudah bisa itu bisa langsung. Ketika kemudian aktivitas lelah dan lain sebagainya bisa langsung menerapkan ini, bisa langsung menerapkan senam tre ini. Nanti otot-otot saraf itu akan apa namanya? Akan lentur, kemudian jiwa kita juga akan damai. Jiwa kita damai itu disebabkan karena pendekatan sofistiknya itu. Kemudian otot-otot secara fisik itu akan bisa lentur juga, ya, relaksasi itu disebabkan karena senamnya ini, ya. Nah, ini gerakannya ini maka secara fisik akan menyebabkan fisiknya kita itu relaksasi. Kemudian pendekatan dari apa namanya sofistik ini menyebabkan kita itu secara hati akan damai, seperti itu. Sampun. Kok ben? Saya gerak sama ikuti mas, kepala. Tidak apa-apa. Diluas nih, aja ditahan. Tidak apa sambil ditutup berapa? Hiburan balik sana. Terus aman los nih pak, leher, area kepala, misalnya pengen gerak. Jadi tre itu traumatic tension releasing exercises ya. Jadi latihan-latihan dengan metode gerak, stimulasi untuk kemudian menciptakan gerak tremors ya. Dalam bahasa psikologi itu. Jadi gerak refleks yang seperti kedutan itu ya. Itu kemudian akan mengurai mencari sumber sebab. Misalnya yang bermasalah pada rasa pola pikir, nanti ya gerak ini ya. Misalnya punya trauma masa lalu, ibunya
keras ya, menuntut kepada saudara-saudari sekalian, kemudian Anda trauma, benci sama ibu, dendam dan seterusnya, nanti keluar ya. Secara fisik juga gitu, masnya ini kebetulan kakinya sakit, langsung reaksi. Ini reaksi ya, enggak apa-apa di losnya ya. Sambil nunggu ini enggak apa-apa, misal pengen ditutup. Nah. Baik, atas penyampaian dari Bapak Bani MPDI dan juga Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf MPDI, saya ucapkan terima kasih. Untuk kita beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita yang luar biasa. Baik, saya sebagai moderator apabila banyak kekurangan dalam membawakan tugas, membawakan materi juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bareng? Nah, jadi ini memang dalam kondisi sadar ya, tapi gerak sendiri seperti itu. Jadi saraf itu akan melakukan relaksasi sendiri. Nanti kemudian ketika kita pendekatannya ditambah dengan sofistik ini, maka zikir, kepasrahan dan lain sebagainya itu harus kita masukkan dalam tubuh kita sehingga kita itu secara fisik juga oke, secara saraf oke, secara psikis juga pendekatan tasawufnya ini masuk seperti itu. Nah ini ya, belum ada yang sampai geraknya itu luar biasa. Jadi bisa nanti mempraktekkan. Tapi dari awal sebenarnya ini kalau sudah terbiasa dari awal ada urutan ya seperti begini, kemudian begini ya, kemudian nanti senam ya, namanya senam kan diawali dengan gerakan-gerakan itu ya. Tapi itu nanti saja ya. Baik, mungkin penyerahan sertifikat kepada pemateri yang bertugas, dipersilakan. Baik, setelah ini ada sesi foto bersama. Silakan teman-teman maju ke depan untuk Oh, baik. Mungkin saya serahkan dulu kepada MC untuk penutup acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Yasin Yusuf MPDI yang telah membagikan ilmu kepada kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyimak serta mendengarkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat bagi kita di dunia hingga menjadi bekal kita di akhirat.
Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu, para hadirin dimohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Saya Muhammad Nuryan Alhamdani Dan saya Ilma Afida Amalia selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Bila ingin beli es degan, ada pertigaan belok kiri. Terima kasih kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.